Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Gor Brebes, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Handriajati. Selamat siang Pak Resandro, apa kabar Bapak? Selamat siang Bu, Alhamdulillah kabar kami baik. Semoga Ibu di sana juga dalam keadaan baik. Siapa Pak? Pak Resandro, terkait kasus penemuan jenazah pria di Gor Brebes, Polres Brebes berhasil mengamankan 2 orang tersangka dalam kurun waktu tidak lebih dari 7 jam begitu. Bagaimana proses pengungkapan kasus ini Bapak? Siap. Terima kasih Bu. Untuk proses pengungkapannya sendiri, pada awalnya kami mendapatkan laporan ditemukannya mayat di depan Gor Brebes. Kemudian dari tim Resmob dan tim IDEN melakukan olah TKP, di mana kemudian eh, tim Resmob melakukan full bucket di area sekitar, di mana kemudian kita menemukan beberapa saksi yang kemudian mengarah ke saksi kunci, di mana pada awalnya eh, ada yang melihat korban dikejar oleh 2 orang pelaku ke gor seperti itu. Kemudian kita telusuri, kita mendapatkan bahwa korban sebelumnya janjian dengan tunangannya di Taman Edukasi di dekat Gor Brebes. Dari situ kemudian kita kembangkan lagi, alhamdulillah kemudian eh, tim Resmob berhasil menemukan keberadaan pelaku. Kemudian kami lakukan tindakan kepolisian dengan hati-hati dikarenakan pada tubuh korban ditemukan luka 10 kedalaman 10 cm di bagian punggung sebelah kanan. Mengingat ada pelaku yang menggunakan sajam seperti itu, Bu. Baik Bapak, apakah ada kontribusi masyarakat dalam pengungkapan kasus ini Bapak? Untuk kontribusi masyarakat sangat sangat berpengaruh Bu di sini. Kenapa? Karena masyarakat begitu menemukan mayat langsung melaporkan ke polisi. Kemudian petunjuk-petunjuk awal itu juga kami dapatkan semuanya dari saksi sendiri Bu, yang ada melihat korban dikejar, kemudian kita kembangkan lagi. Jadi dari saksi-saksi masyarakat ini kalau kooperatif dan cepat memberikan informasi, ini mempengaruhi kecepatan kami sehingga kami bisa dapat mengungkap ini dengan cepat, Bu. Seperti itu. Baik Bapak, apakah motif dari kasus pembunuhan ini Pak? Untuk motifnya sendiri adalah dendam asmara, Bu. Di mana ada hubungan antara tunangan pelaku dengan korban seperti itu, Bu. Pak, Baik Bapak, selain dari kasus isu asmara, apakah ada motif lain dari kasus ini Pak? Hmm. Untuk sampai saat ini tidak ada motif lain, Bu, karena memang dari tersangka ini ya merasa emosi lah ketika menemukan tunangannya selingkuh seperti itu, Bu. Kemudian waktu ketemu di Taman Edukasi itu tunangan sama korbannya bertemu dan sangat istilahnya eh, sangat berperasaan sekali seperti itu, Bu. Makanya pelaku emosi sesaat, kemudian marah ke korban, mengejar korban sampai ke gor, kemudian terjadi hal tersebut. Baik Bapak, apakah kasus pembunuhan ini masuk ke dalam pembunuhan berencana Pak? Eh, untuk laporan awal mayat kita mengetahuinya adalah pembunuhan karena masih awal ditemukannya dalam keadaan mati ya. Cuma untuk dari hasil pemeriksaan mengarah ke situ, Bu. Mengarah ke pasal 340 pembunuhan berencana seperti itu. Baik Bapak, dari hasil penyidikan Pak, berapa lama tersangka merencanakan pembunuhan ini Pak? Dan seperti apa perencanaan pembunuhan ini Pak? eh untuk merencanakannya sebenarnya dia merencanakan untuk si tunangan dipaksa untuk melakukan pertemuan dengan korban untuk rencananya sehari sebelumnya, Bu, seperti itu. Kemudian eh, ketika mereka bertemu, terus kemudian ketika korban dan tunangannya berinteraksi, marahlah di situ, Bu. Makanya langsung dikejar. Kebetulan ternyata
salah satu pelaku sudah mempersiapkan pisau, seperti itu. Baik Bapak, apakah tersangka saat itu sedang berada di pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang Pak sebelum melakukan kasus pembunuhan ini Pak? Untuk para tersangka sendiri tidak dalam keadaan under influence, jadi tersangka sendiri sadar dan memang melakukan itu karena emosi sesaat, bukan karena memakai obat terlarang ataupun mabuk seperti itu. Baik Bapak, bagaimana dengan proses hukum pidana terhadap tersangka Pak? Untuk proses hukum terhadap tersangka sendiri, tersangka sudah kami tahan, kemudian saat ini kami sedang melengkapi berkas Bu untuk melakukan tahap 1 ke penuntut umum, seperti itu Bu. Baik Bapak, adakah imbauan untuk masyarakat sehingga bisa meminimalisir peristiwa pembunuhan seperti ini lagi Pak? Mungkin kalau bepergian atau bertemu dengan apapun, usahakan berdua dan mungkin lebih bagus untuk memikirkan segala kemungkinan termasuk apakah itu ada hubungan dengan orang lain. Karena ini masalah dendam asmara ya Bu ya. Jadi sebaiknya ketika mengenal orang kita ketahuilah siapa dia, bagaimana asal-usulnya dan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Brebes, AKP Resandro Hardriajati, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi Pak. Salam presisi.